ratu paling misterius dalam sejarah disebutkan dalam Al-Quran, Balqis. Ia adalah istri Nabi Sulaiman. Balqis memerintah sebuah kerajaan yang membentang dari Arab Selatan hingga Afrika. Ada hal-hal yang luar biasa dan sulit dipercaya tentang dirinya yang perlu Anda ketahui. Beberapa orang mengklaim bahwa ia adalah setengah manusia dan setengah jin. Apakah mungkin Nabi Sulaiman yang memiliki kendali atas bangsa jin dan menjadikan mereka bekerja untuknya benar-benar menikahi seorang jin? Apa kata Al-Quran dan tafsir-tafsir Islam mengenai hal ini? Namun, kisah ini tidak dimulai dengan seorang ratu. Ia bermula dari seekor burung kecil bernama Hudhud. Hudhud mampu memahami manusia dan membawa kabar-kabar aneh dari tempat yang jauh. Burung kecil ini membantu seorang ratu yang dulunya menyembah matahari untuk memeluk Islam dan bahkan mengubah jalannya sejarah. Dalam video ini, kita akan menggali kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman berdasarkan Al-Quran dan tafsir para ulama, menelusuri fakta dan membedakan antara legenda dan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, kisah terbaik melalui wahyu Al-Quran ini kepadamu. Padahal sebelumnya, kamu termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Surah Yusuf ayat 3. Pasukan telah berkumpul dan sedang menunggu inspeksi dari pemimpin mereka, Nabi Sulaiman. Ini adalah salah satu pasukan paling menarik dalam sejarah. Pasukan ini terdiri dari manusia, jin, burung, dan hewan-hewan lainnya. Bahkan, angin pun digunakan untuk membawa Nabi Sulaiman kemanapun ia ingin pergi. Pasukan manusia terdiri dari prajurit berjalan kaki dan pasukan berkuda. Prajurit jin tidak terlihat oleh mata manusia. Yang membuat pasukan ini begitu menakutkan adalah karena musuh tidak bisa melihat sebagian besar anggotanya. Beberapa burung dan hewan juga bergabung dalam pasukan Nabi Sulaiman. Singa menjadi pemimpin kelompok hewan, diikuti oleh harimau. Pasukan burung terdiri dari banyak elang dan falcon. Burung Hudhud bertugas sebagai intelijen. Tugas seekor hudhud adalah terbang jauh, memata-matai musuh, mengamati, dan mempelajari segala sesuatu tentang mereka, lalu kembali untuk melaporkan apa yang telah ia lihat. Hudhud memiliki peran yang sangat sensitif dan penting dalam pasukan. Saat pasukan telah berkumpul, banyak hewan menyadari bahwa Hudhud tidak ada di tempat. Mereka saling berbisik satu sama lain. Komandan akan segera datang dan menyadari bahwa Hudhud tidak hadir. Ketika Nabi Sulaiman akhirnya mendekati pasukan, bisikan itu semakin keras. Dan saat ia tiba, ia langsung menyadari bahwa Hudhud tidak ada. Hudhud sebenarnya sedang berada di negeri Ratu Sabah. Setelah melakukan perjalanan jauh yang melelahkan, burung kecil ini merasakan ada kabar penting yang harus diikuti. Ia mendarat di puncak pohon tinggi di atas kota itu. Dari sana, jalan-jalan, rumah-rumah, istana, dan gerbang terlihat jelas. Suasana berbeda dari biasanya. Penduduk kota tampak berkumpul untuk sebuah upacara. Hudhud bertanya kepada seekor burung hudhud lain yang tinggal di kota itu. Wahai Hudhud yang cantik, bisakah kau memberitahuku apa yang sedang terjadi di sini? Burung itu menjawab, mereka akan menghadap Ratu Sabah untuk sebuah upacara di mana semua akan bersujud kepada matahari. Keyakinan Hudhud sebagai burung mata-mata Nabi Sulaiman semakin kuat. Ia mengamati para penjaga, panglima, dan pasukan yang hadir. Kemudian, Ratu Sabah muncul di atas singgasananya. Turun dari singgasana, ia memimpin rakyatnya dengan mengangkat tangan dan bersujud kepada matahari. Seluruh rakyat ikut bersujud bersamanya. Hudhud mencermati seluruh pemandangan itu sambil membayangkan bagaimana reaksi Nabi Sulaiman setelah mendengar kabar ini. Tanpa membuang waktu, ia segera terbang kembali. Setelah berhari-hari dalam perjalanan yang melelahkan, akhirnya ia tiba di tempat pasukan berkumpul.
Begitu tiba, semua burung mengerumuninya dengan marah. Seekor burung pipit kecil menjadi yang pertama berbicara. Kemana saja kau pemimpin kita Sulaiman mencarimu? Kami harap kau punya alasan yang sangat kuat atas kepergianmu yang tiba-tiba. Hudhud semakin diliputi kekhawatiran. Tanpa menunda, burung kecil itu memutuskan untuk menemui Nabi Sulaiman secara langsung. Tak ada pilihan lain selain berbicara dan memohon maaf. Dengan gemetar, ia terbang menuju tenda Nabi Sulaiman yang tengah menyantap makan malam. Hudhud duduk diam di tepi meja, menjaga jarak dari tangan sang nabi. Kepala tertunduk, suara pelan mengucapkan salam dan dengan rendah hati mengangkat pandangan. Namun hanya sampai tangan dan dada Nabi Sulaiman. Rasa malu menghalanginya untuk menatap wajah sang nabi secara langsung. Fokusnya tertuju pada tangan Nabi Sulaiman. Dan ia tahu betul bahwa yang terbaik adalah menjadi yang pertama berbicara. Dengan penuh kejujuran, Hudhud menyampaikan, Tuanku, aku membawa kabar penting tentang suatu kaum yang belum engkau ketahui. Di negeri jauh sana seorang perempuan memerintah atas rakyat Sabah. Dia duduk di atas singgasana megah, memiliki segala yang manusia dambakan. Namun aku menyaksikan dia dan rakyatnya bersujud kepada matahari bukan kepada Allah. Setan telah membuat perbuatan mereka tampak indah di mata mereka. Kata-kata itu syarat makna. Hudhud menunjukkan alasan nyata di balik keterlambatannya. Sebuah misi yang tak bisa ditunda. Nabi Sulaiman pun mulai menjawab. Tentu kita harus memastikan kebenaran kabarmu. Aku akan menulis surat untuk mereka. Kau akan membawanya dan menunggu bagaimana respons yang mereka berikan. Hudhud menerima surat yang sudah disegel dan segera terbang cepat menuju negeri Sabah. Sesampainya di sana, burung itu mendarat di atas pohon tinggi di taman istana dan mulai mencari kamar sang ratu. Ia melihat sebuah ruangan besar dengan balkon luas dan langsung tahu itu pasti kamar sang ratu. Hudhud terbang menuju jendela yang terbuka, lalu masuk ke dalam ruangan bersembunyi di balik hiasan langit-langit. Mengintip ke bawah, burung itu menyaksikan sang ratu tertidur di atas ranjangnya. Sambil mengamati, Hudhud merasa sedih. Kemudian burung itu merenung. Jika pasukan sang nabi menyerang rakyat Sabah, hasilnya sudah pasti. Ratu itu kuat, tapi takkan mampu mengalahkan pasukan nabi. Para prajuritnya bisa dengan mudah menguasai negeri ini. Hudhud menjatuhkan surat itu di hadapan sang ratu. Ratu terbangun dan membuka matanya. Sang ratu mendapati sebuah surat terhampar di hadapannya. Ia melihat ke sekeliling, namun tidak ada siapapun. Rasa takut menghampiri. Lalu surat itu dibuka dan dibaca dalam diam. Pesan ini dari Sulaiman. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, aku mengajakmu beriman kepada Allah yang Esa. Jangan bersikap sombong terhadapku. Datanglah kepadaku dengan sikap tunduk dan berserah. Ratu Balkis menjadi sangat marah. Ia menengok sekeliling, berusaha mencari siapa yang membawa surat tersebut. Namun tak seorang pun tampak di sana. Amarahnya pun membara. Ia memanggil para penjaga dengan suara tegas berkata, Siapa yang berani masuk ke kamarku? Siapa yang melakukan ini? Para penjaga terkejut dan membantah. Tidak ada seorang pun yang masuk, Yang Mulia. Kami selalu berjaga dengan pedang terhunus dan mata terbuka sepanjang waktu. Kami bersumpah tidak ada yang mendekati kamar ratu. Sementara itu, burung Hudhud bersembunyi di celah kecil di atas langit-langit. Dengan seksama mendengarkan setiap kata. Ratu Balkis penuh tanya. Kalau begitu, dari mana surat ini bisa sampai di sini? Para penjaga mencoba menebak-nebak, tetapi tak satu pun bisa menjelaskan bagaimana surat itu tiba tanpa pengantar. Kebingungan menyelimuti mereka. Segera setelah itu, Ratu mengumpulkan dewan penasihatnya untuk rapat darurat. Dalam pertemuan itu, dengan suara penuh kewibawaan, ia berkata, Wahai para penasihatku, aku telah menerima surat yang sangat penting. Surat ini dari Sulaiman, yang diawali dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ia memerintahkanku untuk datang kepadanya tanpa kesombongan. Menurut kalian, apa langkah yang harus kita ambil? Salah seorang penasihat berkata, Ini berarti Raja Sulaiman menghendaki kita tunduk padanya. Ini terdengar seperti ajakan perang. Mari kita lawan. Penasihat lain menimpali. Kita kuat dan berkuasa. Tunjukkan kekuatan kita dan hadapi dia dalam peperangan.
Sebagian besar anggota dewan mendukung pendapat yang mengarah pada konfrontasi tersebut. Namun, seorang penasihat bijak tiba-tiba bertanya, Di manakah pembawa surat itu? Hanya dia yang dapat membantu kita memahami maksud sebenarnya dari Sulaiman. Ratu Balkis menjawab, Aku tidak tahu. Surat itu kutemukan tergeletak di atas tempat tidur saat aku bangun pagi. salah satu penasihat melanjutkan, Situasi ini cukup menakutkan. Aku sarankan kita menunggu. Jika Sulaiman mampu mengirim surat secara ajaib tanpa seorang utusan pun, siapa yang tahu betapa kuatnya dia dalam peperangan? Sebaiknya kita bersabar dan amati reaksinya. Ratu Balkis pun berkata, Para raja yang menyerang negeri biasanya menghancurkan segala sesuatu dan merendahkan orang-orang terhormat. Aku khawatir hal serupa bisa menimpa kita. Maka aku usulkan agar kita mengirim hadiah melalui utusan lalu menunggu responnya. tak seorang pun berani menentang keputusan sang ratu. Usulannya diterima tanpa bantahan. Di balik tiang istana, burung hut-hut diam-diam mendengar seluruh percakapan itu. Matanya tajam menghafal setiap kata. Begitu rapat selesai, ia langsung terbang menembus langit. Di seluruh negeri, pengumuman pun disebarkan. Hadiah untuk Raja Sulaiman harus dibuat. Hadiah yang tak pernah dilihat dunia sebelumnya. Tak peduli berapa biaya yang dibutuhkan. Kemegahan adalah harga yang harus dibayar demi keselamatan negeri mereka. Para penasehat berkata kepada sang ratu dengan nada cemas, Sulaiman bukan raja biasa. Ia kuat dan menakutkan. Hanya persembahan luar biasa yang mungkin dapat melunakkan hatinya. Nasib kerajaan kini bergantung pada kemurahan sang Nabi Raja. Maka para seniman kerajaan bekerja siang dan malam tanpa henti. Emas dilebur, permata dipoles, ukiran diukir dengan ketelitian sempurna. Setiap detail harus layak dipersembahkan kepada penguasa paling agung di muka bumi. Akhirnya, hadiah itu selesai. Sebuah nampan emas raksasa berkilau dihiasi 2 serigala dari emas dan permata di sisi kanan dan kirinya, seolah penjaga harta para raja. Saat Ratu Balkis melihatnya, senyum puas langsung terlukis di wajahnya. Ia tahu hadiah ini cukup megah untuk mengguncang siapapun yang melihatnya. Segera ia memerintahkan para utusan bersiap berangkat. Hadiah itu harus sampai ke tangan Sulaiman. Namun ia tak hanya mengirim persembahan. Seorang panglima turut dikirim dengan tugas rahasia, menyelidiki kekuatan militer sang nabi. Ratu berpesan dengan suara pelan namun tajam. Cari tahu apa sebenarnya yang diinginkan Sulaiman dari kita. Dan lihat seberapa kuat pasukannya. Siap, Ratu. Sementara itu, di kerajaan Sulaiman, Hut-Hut telah lebih dulu kembali dan menyampaikan semua yang ia dengar. Lama kemudian, saat terbang di perbatasan negeri Sabah, ia melihat rombongan utusan mendekat. Kafilah panjang membawa peti-peti hadiah. Ia segera berbalik arah, melesat cepat kembali kepada tuannya. Dari laporan itu, Sulaiman langsung memahami maksud sang ratu. Ia tersenyum tipis. Dengan suara tegas, ia memberi perintah. Pasukan harus bersiap. Barisan disusun, formasi dibentuk. Ia ingin para utusan itu merasakan kekalahan bahkan sebelum bertemu dengannya. Ketika rombongan utusan akhirnya tiba, mereka langsung terdiam. Di hadapan mereka berdiri pasukan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka mulai menghitung jumlah prajurit, lalu berhenti menghitung. Karena pasukan itu bukan hanya manusia. Ada singa, harimau, gajah, burung raksasa, dan makhluk-makhluk lain yang tak pernah mereka lihat. Semua berdiri dalam barisan rapi seperti tentara terlatih. Dan yang paling mengejutkan, pasukan itu bergerak berpindah tempat, dibawa oleh angin. Mata para utusan melebar, mulut mereka terbuka tanpa sadar. Rasa kagum bercampur takut merambat dalam dada. Lalu mereka melihat sesuatu yang buat jantung mereka hampir berhenti. Beberapa senjata bergerak sendiri. Mereka saling berpandangan dengan wajah pucat. Ada apa sebenarnya ini? Seorang perwira yang memandu mereka menjawab tenang, seolah itu hal biasa. Itu hanya sebagian kecil pasukan jin yang sedang latihan pagi. Kata hanya membuat tubuh para utusan semakin dingin. Keinginan mereka untuk segera bertemu Sulaiman justru semakin besar. Namun sang Nabi Raja memilih tidak menemui mereka. Sebagai gantinya, seorang komandan diutus untuk menyambut mereka.
dan mengundang mereka makan siang di istana. Saat memasuki istana itu, para utusan langsung merasa kecil. Pilar-pilar menjulang seperti gunung, lantai kristal berkilau seperti air jernih, langit-langitnya bersinar bagai bintang. Di tengah kemegahan itu, hadiah yang mereka bawa tiba-tiba terasa kecil, tak berarti, hampir memalukan. Namun mereka tetap menyerahkannya. Perwira itu membawa nampan emas tersebut menghadap Sulaiman. Beberapa menit berlalu, ia kembali. Hadiah itu masih di tangannya. Dengan tenang ia meletakkannya di meja dan berkata, Raja Sulaiman menolaknya. Suasana langsung sunyi. Perwira itu melanjutkan pesan sang nabi. Apakah kalian mengira dapat mengagumkanku dengan harta? Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih besar dari semua yang kalian miliki. Ambil kembali hadiah ini. Jika aku datang kepada kalian dengan kekuatan yang tak pernah kalian bayangkan, aku akan mengusir kalian dari kota kalian dengan kehinaan. Para utusan menelan ludah. Tak seorang pun berani bicara. Akhirnya salah satu dari mereka memberanikan diri bertanya dengan suara gemetar. Ampun, apa sebenarnya yang diinginkan Raja Sulaiman dari kami? Perwira itu menjawab singkat. Hanya satu, agar ratu kalian dan rakyatnya berserah diri kepadanya. Mereka saling berpandangan. Kini mereka mengerti. Itu bukan sekedar ancaman. Itu adalah undangan damai yang disampaikan dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Dengan hati berat, mereka pun pulang. Kembali ke negeri Sabah, membawa pesan yang akan mengubah takdir kerajaan mereka selamanya. Ketika para utusan tiba di istana, malam masih sunyi. Ratu Balkis sedang tertidur. Namun perintahnya jelas. Jika mereka kembali, ia harus segera dibangunkan. Para pelayan saling berpandangan ragu. Tak ada yang berani mengganggu tidur sang ratu. Namun perintah adalah perintah. Dengan hati-hati, mereka membangunkannya. Begitu mata Balkis terbuka, ia langsung bangkit dan berjalan cepat menemui para utusan. Tanpa basa-basi, ia bertanya tajam. Katakan, apa yang dikatakan Sulaiman? Para utusan saling melirik. Dengan suara berat, mereka menjawab. Kami bahkan tidak bertemu langsung dengan sang nabi. Hadiah itu diserahkan kepada seorang komandan, lalu dikembalikan. Sunyi. Mereka melanjutkan, menyampaikan seluruh pesan Sulaiman. Setiap kata, tanpa berani mengurangi. Balkis menundukkan kepala. Lama. Ia tidak marah, tidak berbicara, hanya berpikir. Ia bertanya detail demi detail. Tentang pasukan, tentang makhluk-makhluk aneh, tentang senjata yang bergerak sendiri. Semakin ia mendengar, semakin jelas baginya satu hal. Sulaiman tidak menginginkan emas. Ia menginginkan penyerahan. Dan pasukannya bukan pasukan biasa. Manusia, hewan, jin, semua tunduk dalam satu barisan. Melawan berarti mempertaruhkan segalanya. Perlahan ia mengangkat wajah. Kini hanya ada satu jalan. Ia harus menemukan cara lain. Matanya tertuju pada hadiah yang ditolak. Sebuah ide mulai terbentuk. Segera ia memerintahkan dewan kerajaan dikumpulkan. Apakah dua kerajaan besar ini akan berperang? Atau sejarah akan berubah malam ini? Di saat yang sama, di negeri Sulaiman, sang nabi mengadakan pertemuan besar. Para menteri, panglima, ulama, ahli strategi, semua hadir. Dua singa penjaga berdiri tegap di pintu aula. Di atas pilar, Hudhud menunggu, siap melapor. Sulaiman membuka majelis dengan memuji Allah atas segala nikmat dan kekuasaan. Lalu ia berkata dengan tenang, namun suaranya menggetarkan ruangan. Bagaimana mungkin masih ada manusia yang menyembah matahari di saat panji tauhid telah ditegakkan? Ia bukan marah karena dihina. Ia marah karena kebenaran ditolak. Seorang panglima bangkit, pedang terhunus. Perintahkan saja, akan kuhancurkan singgasana mereka. Namun Sulaiman mengangkat tangan. Tidak, Sunyi langsung turun. kita cari jalan lain. Aku ingin ratu itu datang sendiri. Lalu beliau bertanya. Siapa yang dapat membawa singgasananya ke hadapanku? Seorang jin besar melangkah maju. Aku bisa membawanya sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Belum sempat jawaban diberikan. Seorang alim yang diberi ilmu dari Allah berkata tenang. Aku bisa membawanya sebelum engkau berkedip. Dalam sekejap, singgasana Balkis muncul di hadapan mereka.
Tidak turun, tidak datang. Tiba-tiba, ada. Aula langsung membeku. Emasnya berkilau, permatanya memantulkan cahaya. Tak seorang pun berkedip. Hudhud sendiri tampak gelisah, bahkan ia sulit memahami keajaiban itu. Sementara itu, di negeri Sabah, rapat darurat berlangsung. Wajah para penasehat pucat, nafas mereka berat. Balkis berdiri di tengah ruangan. Sulaiman menuntut kita menyerah. Jika tidak, kehancuran menanti. Aku butuh jalan keluar. Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka sepakat. Satu-satunya harapan adalah sang ratu sendiri yang pergi. Jika hadiah baru ditolak lagi, maka perang tak terhindarkan. Seluruh negeri menaruh harapan padanya. Dengan hati berat, namun tekad kuat, Balkis mengambil keputusan. Ia akan pergi sendiri menemui Sulaiman. Persiapan langsung dimulai. Hadiah baru dibuat. Lebih megah, lebih mahal, lebih sempurna. Namun Sulaiman sudah mengetahui niat itu. Ia tahu Balkis masih menilai kekuasaan dengan ukuran dunia. Kemegahan, teknologi, kemajuan. Padahal kebenaran jauh lebih tinggi. Ia ingin menunjukkan satu pelajaran. Kemuliaan sejati hanya lahir dari tauhid. Jika dunia hilang, tapi Allah didapat, manusia menang. Jika dunia digenggam, tapi Allah hilang, semuanya sia-sia. Melihat singgasana Balkis yang kini ada di hadapannya, Sulaiman memperhatikan ukiran matahari di atasnya. Ia berkata pelan, Betapa bodohnya menyembah matahari. lalu beliau memerintahkan. Singgasana itu diubah, dan pekerjaan pun dimulai. Tak seorang pun menyadari, perubahan singgasana itu akan menjadi ujian terbesar bagi Ratu Balkis. Pada saat yang sama, Ratu Balkis tengah menyelesaikan persiapan perjalanan besarnya. Ia memerintahkan sebuah kafilah megah disiapkan untuk mengiringinya menuju istana Nabi Sulaiman. Di negeri lain, Nabi Sulaiman memanggil para arsitek terbaik kerajaannya. Aku ingin sebuah istana di atas air, seolah mengapung, dan pintu masuknya harus transparan, agar siapapun yang melangkah terlihat seperti berjalan di atas permukaan air. Para arsitek terdiam kagum. Salah satu berkata pelan, Lantai dari kaca murni, tuanku, sehingga air di bawahnya terlihat jelas. Luar biasa, kami akan mewujudkannya. Perintah itu langsung dilaksanakan. Manusia dan bangsa jin bekerja bersama. Dalam waktu singkat, berdirilah istana luar biasa. Lantainya kaca bening, air jernih mengalir di bawahnya. Langit-langit kristal memantulkan cahaya matahari. Dinding cermin membuat seluruh bangunan berkilau, seperti permadani cahaya di atas air. Sementara itu, Ratu Balkis semakin mendekati negeri Nabi Sulaiman. Di perbatasan, burung hudhud telah menunggunya. Sepanjang perjalanan, rasa takjub terus tumbuh di hatinya. Semua cerita para utusan ternyata benar. Negeri ini penuh keajaiban. semakin dekat ke pusat kerajaan, semakin nyata kekuatan yang mengelilinginya. Barisan pasukan terbentang, manusia, hewan buas, burung, bahkan makhluk gaib. Jantungnya berdegup cepat. Rasa takut perlahan berubah menjadi kesadaran. Kekuatan ini bukan sekedar kekuasaan dunia, melainkan pertolongan ilahi. Saat memasuki kota, kepercayaan dirinya runtuh, digantikan kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. Dan kemudian, ia melihatnya, istana Nabi Sulaiman. Tiang emas menjulang, pintu bertatah permata, ukiran halus menghiasi setiap sudut. Namun yang paling memukau, lantai di pintu masuknya, kaca bening. Di bawahnya, air sebening kristal. Balkis mengira itu kolam. Ia mengangkat gaunnya agar tidak basah. Saat itulah, Nabi Sulaiman mengetahui kebenaran yang ia cari. Selama ini beredar rumor bahwa Balkis bukan manusia biasa. Ada yang mengatakan ia keturunan jin, dan Nabi Sulaiman memahami benar sifat bangsa jin, termasuk ciri fisik mereka. Namun ketika ia melangkah di atas kaca itu,
terlihat jelas. Kakinya manusia. Keraguan pun lenyap. Lalu Nabi Sulaiman menunjukkan sesuatu. Singgasananya. Singgasana milik Balkis yang telah dipindahkan ke sini sebelum ia tiba. Apakah ini singgasanamu? Tanya sang nabi tenang. Balkis terdiam. Bentuknya sama, namun ada perubahan kecil. Di bawahnya terdapat pesan, kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Hatinya bergetar. Ia mulai menyadari kekuatan yang ia banggakan selama ini ternyata kecil dibanding hikmah dan kekuasaan yang Allah berikan kepada Sulaiman. Hari itu, ia diundang makan bersama. Dengan penuh kelembutan, Nabi Sulaiman berbicara kepadanya tentang Allah, Tuhan semesta alam, pencipta matahari, bukan yang diciptakan untuk disembah, melainkan untuk melayani manusia. Kata-kata itu menembus hatinya. Untuk pertama kalinya, cahaya matahari yang dulu ia sembah terasa redup. Dan di tempatnya, muncul cahaya baru. Cahaya iman. Para penasehat datang. Wahai Ratu, matahari hampir terbenam. Saatnya sujud kepada matahari. Balkis berdiri. Tatapannya berubah. Kalian keliru. Katanya tegas. Apakah kalian masih percaya matahari pantas disembah? Itu hanyalah tipu daya yang diperindah setan. Para penasehat mundur, ketakutan. Saat itu, Balkis tahu, inilah saatnya. Dengan hati bergetar, namun yakin, ia menyatakan keimanannya kepada Allah. Tak lama kemudian, seluruh rakyat Saba mengikuti ratunya. Mereka meninggalkan penyembahan matahari dan bersujud hanya kepada Tuhan Yang Esa. Semua bermula dari seekor burung kecil, Hudhud. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya sejati hanya datang dari Allah. Jika kamu punya pandangan lain tentang kisah Ratu Balkis, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu sudut pandangmu membuka hikmah baru bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya di channel Selami Islam. Semoga Allah selalu menjaga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.